update dunia kripto 9 Januari 2022. Nah, jadi kalau kita lihat dari kemarin itu kita analisa seperti ini skenarionya dan memang sejauh ini tepat ya. Walaupun memang nggak pas banget di garisnya di mana gitu ya posisinya. Ini naik dulu, terus turun, naik lagi, walaupun ini cuma sedikit, terus turun lagi. Dan ini turunnya cukup dalam. Nah, dan posisinya pun sebenarnya pagi ini ya kembali lagi di sini sesuai harapan gitu ya. Kalau untuk BTC sih analisanya cukup tepat lah ya. Cuma memang nggak expect sampai sejauh ini sih. Karena saya menganggap bahwa 40K ini memang support yang cukup kuat gitu sejauh ini ya. Nah, untuk dominance mungkin sedikit berbeda karena memang ada penurunan yang cukup dalam itu pasti berdampak lebih inilah di dominance gitu ya. Coba kita lihat dulu BTCD. Ini memang apa namanya seperti biasa internet membutuhkan waktu. Nggak sabar sedikit ya. Jadi kalau dominance ini saya rasa pasti agak tinggi. Oh ya betul ya. Kalau kita harapannya kemarin turun karena sideways, saya harapnya nggak tiba-tiba drop begitu ya. Jadi dia naik terus turun lagi. Jadi apa namanya ini kurang tepat kalau untuk dominasi ya. Jadi hati-hatilah memang sudah cukup lumayan tinggi untuk sekarang ya. Oke, kita coba sekarang ke berita. Walaupun sepertinya seperti biasa kalau weekend itu nggak begitu bagaimana gitu ya. Nah, ini ada menarik langsung dari apa namanya analis CoinDesk gitu. Nah, mereka juga bilang ya seperti ini. Mirip-mirip kan 40K ini memang jadi psikologi trader banget ini harganya. Kebanyakan analis juga di TradingView pun begitu. 40K semua bilang. Nah, kalau misalnya support ini jebol jadi memang agak ngeri ya. Karena orang pasti panik sell karena ya memang ini sudah didengung-dengungkan ke semua media gitu ya. Jadi ya begitulah walaupun memang secara analisa teknikal memang betul gitu mereka melihat 40K ini sebagai support yang kuat. Jadi kalau misalnya memang jebol ya agak sedikit riskan gitu secara teknikal. Nah, apa namanya kalau misalnya analisnya bilang ya ada kemungkinan untuk panic sell lagi kira-kira begitu ya seperti yang saya sampaikan. Ini cerita mengenai crypto exchange di India yang sedang di apa namanya investigasi lah ya oleh Departemen Pajak. Oke, dari sini nggak begitu. Metaverse, Kazakhstan, banking breakdown. Oke. Oke, ini nggak begitu banyak berita ya. Ini udah kemarin. Terus kalau kita lihat ini ada bicara mengenai debt cross. Jadi katanya kemungkinan bisa sampai 35K gitu ya karena ada debt cross ini di apa namanya chart BTC. Kalau saya sih melihat terutama untuk debt cross ini pernah beberapa kali itu kurang tepat ya. Ada golden cross juga itu kurang tepat. Jadi saya kurang ini sih sebenarnya kurang pas menurut saya pribadi loh ya. Nah, jadi oke kita lihat sejauh ini nggak begitu confirm. Oke, Presiden Biden ya ini nggak begitu apa namanya ada perubahan seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat sekarang coba kita lihat fear and greed sepertinya juga masih extreme fear walaupun sudah naik cukup tinggi ke 13 poin gitu ya. Tanda oke bagus. Kalau sentimen secara on-chain, kalau untuk harga sekarang sih kemungkinan masih bearish juga ya, karena belum banyak perubahan. Ya, masih bearish.
Kalau kita lihat secara data itu apa namanya di sini. Oke, open interest masih flat. Funding rate sempat naik. Ya, sempat naik ini di jam berapa coba kita lihat. Kemarin sore. Padahal itu ada sempat drop ya. Ya, mungkin karena drop itu mereka langsung ngelong gitu ya. Tapi kalau lihat open interest masih belum ada pergerakan signifikan. Jadi ini menurut saya netral. Terus kita cek wheel flow min seperti apa. Wheel flow ini memang apa namanya akumulasi whales ya. Kemungkinan sih ada sedikit penambahan begitu karena ada apa harga BTC yang drop kemarin. Kalau kita lihat pun memang ini whales sedang banyak sekali mengakumulasi ya. Kalau per hari ada kelihatannya kenaikan, tapi kita coba per jam supaya lebih apa namanya lebih bisa kita lihat. Nah, memang sempat drop, tapi ini mulai mengarah naik lagi ya, netral lah ya bisa bilang juga. Ini karena soalnya kemarin itu dropnya cukup lumayan. Sepertinya memang pergerakan nggak begitu banyak sih untuk hari ini. Ini juga inflow juga masih biasa aja. Terus kita lihat kalau dari sini, exchange reserve juga flat. Jadi memang kemungkinan kembali lagi seperti kemarin ya, netral ke bearish sepertinya. Coba kita cek lagi untuk teknikalnya. Sebelum ke teknikal kita coba lihat news-nya dulu ya. Atau jangan news mungkin nggak banyak. Kita cek apa namanya pandangan analis-analis di sini. Ini saya sarankan teman-teman juga sering ya cek ya, karena memang ya analis atau trader-trader profesional gitu. Ya walaupun memang harus kita lihat siapa gitu ya. Terus track record-nya bagaimana, komentar orang-orang seperti apa gitu. Nah, kalau seperti ini kelihatan banget kan ini memang strong support 40K. Seperti yang saya bilang ya. Nah, support level 40K sama. Nah, kalau ini agak lebih ke bearish. Kalau nggak segera mantul, bisa sampai 20-an, dia bilang. Nah, ini ada lagi sama ya, 40K juga supportnya. Nah, solid support, local support, dia bilang. Local support ini ya berarti sudah tembus juga ya perkiraan sama ya. Solid support mungkin ke 20-an itu kita coba lihat. Berarti sama yang kayak di atas gitu. Jadi orang banyak berharap mantul ya sebenarnya. Nah, ini local support 42, solid support ya 35 kalau yang ini. Oke. Nah, ini dua skenario. Mirip ya. Rata-rata mirip ya kalau menurut saya. Jadi apa namanya orang mengharapkan mantul semua sih sebenarnya. Nah, tapi apa namanya? Nah, ini yang agak serem. Karena head and shoulders katanya ya. Jadi bisa turun. Oke. Ada yang begini. Jadi memang menarik ya. Pandangan-pandangannya banyak berbeda gitu. Tapi yang satu yang sama itu yang saya lihat bahwa walaupun dia nanti BTC mantul, itu mantulnya nggak begitu tinggi dan bakal turun lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi karena langsung menghadapi resisten, kalau saya lihat sih 43K resistennya itu, nah ini sekitar ini. Kalau dia bilangnya 45 ya, untuk sampai ke 45 ya mungkin max, terus turun lagi. Kecuali dia tembus, ya naik lagi gitu. Nah, jadi memang apa namanya, memang orang banyak bicara mengenai support gitu ya. Nah, kalau ini juga menarik karena dia apa namanya melihat pola yang kemungkinan BTC mantul gitu. Nah, jadi ya ini padahal head and shoulders. Ya itulah memang makanya pendapat orang beda-beda. Jadi kita
apa namanya, kalau saya suka bilang bahwa kita harus punya pendapat sendiri gitu, perkiraan sendiri seperti apa. Jadi enggak terombang-ambing dengan apa pendapat-pendapat analisa-analisa orang lain gitu ya. Karena apa namanya, analisa-analisa orang lain kan ya bisa juga salah gitu. Tapi jangan juga kita hanya terpaku pada apa namanya, satu indikator, satu tipe analisa misalnya. Kita tetap terbuka lah, apalagi secara teknikal ya. Nah, kalau misalnya saya sih menggabungkan dengan yang lain tadi. Kalau kita lihat yang lain tadi kan memang netral ke bearish masih. Jadi ya apa boleh buat, memang harus masih ke arah bearish. Nah, kalau kita lihat dari preset pun memang belum ada tanda-tanda reversal gitu ya. Mungkin naik seperti kemarin, naik mentok berapa gitu ya. Oke, sebentar. Coba saya cek lagi. Nah, jadi kalau kita pakai MACD juga itu sudah crossing dan menunjukkan arah sedikit bullish gitu ya. Jadi kemungkinan menurut saya itu akan pergerakannya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Dan kalau kita lihat RSI juga ini sudah oversold banget sebenarnya. Tapi memang nggak begitu banyak pergerakan kemungkinannya. Mungkin begini. Berusaha naik lagi. Terus turun lagi. Gini. Jadi untuk apa namanya, jangka pendek ada kenaikan ya, terus tapi ada koreksi lagi nantinya karena kita lihat ya semuanya masih mengarah kepada bearish gitu ya. Kalau untuk BTC mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk BTCD ini juga kemungkinan masih apa namanya, saya kalau misalnya nggak ada pergerakan signifikan sih sebenarnya pasti turun ya, kemungkinan besar untuk dominasi. Saya lihat juga kayaknya apa namanya, masih kuat support BTC sejauh ini. Kita buat ya supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah, kira-kira nah, supportnya kan 40.000 tadi. Kalau misalnya memang apa namanya, kalau dari sini sih kita lihat memang support Fibo-nya 40 450 gitu ya. Nah, tapi yang paling kuat ya tadi kalau kita lihat analisa-analisa yang lain juga bilangnya 40K gitu di sini. Nah, jadi memang itu support yang perlu kita lihat ya. Nah, sejauh ini. Nah, kalau misalnya mau lihat resisten itu sekitar 43. Kalau Fibo 43.300. Nah, tapi kita lihat 43 lah itu. Kalau udah tembus itu pun udah cukup bagus gitu. Jadi support dan resisten ini penting kita apa namanya, cek terus. Nah, sejauh ini begitu ya. Memang kalau weekend seperti biasa nggak begitu banyak yang menarik. Cuman saya ingin bagikan sedikit mengenai tools cara kita untuk melihat atau website gitu ya yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman gitu. Itu namanya adalah di sini quantifycrypto.com. Nah, jadi di sini ini lebih kepada tentu technical analysis ya. Tapi apa namanya, ini mempermudah teman-teman menurut saya. Kita juga bisa lihat oke yang trennya lagi bagus itu apa misalnya. Kalau yang lagi jelek apa. Nah, kalau misalnya ini contoh One masih bagus banget gitu ya. Terus ada CRV, STX segala macam gitu. Apakah pasti benar ya? Enggak. Karena ini kan menyesuaikan dengan apa namanya, indikator yang mereka pakai gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri. Oh, oke ini FXS gitu, link masih oke trennya gitu. Terus ada flux, kava. Nah, ini untuk apa namanya? Dia bedakan beberapa apa namanya? Top market cap misalnya. Ini kan dari top market cap. Terus mungkin ini listnya per berapa nih? Per 20, per 30 mungkin begitu ya. Nah, ini selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Jadi ini membantu banget menurut saya. Jadi apa? Teman-teman bisa lihat bahwa
di sini kalau misalnya kalian mau fokus ke top market cap, ya udah lihat yang ini dulu aja gitu ya. Yang kira-kira mempunyai tren bagus itu yang mana gitu. Terus tentu kita cek BTC-nya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya kita klik BTC, walaupun tadi kita sudah lihat preset gitu ya, itu sebenarnya juga bisa. Nah, cuma mereka ini ada safety score sendiri 78. Nah, ini mereka kan pakai apa namanya? Indikator yang berbeda gitu ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan slightly bullish, walaupun tadi indikator semua itu bearish gitu. Jadi ini menarik banget menurut saya. Bisa dipakai juga lah kalau misalnya teman-teman mau apa namanya data yang lebih pas gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang ini 5 menit candlestick sih. 5 menit agak susah ya. Nah, kita bisa lihat di sini trennya apa kira-kira. Ini masih seperti ya menurut saya sih memang masih bearish gitu ya sejauh ini. Tapi apa namanya untuk short term itu sudah mulai bullish gitu. Nah, jadi kalau dari sini biasanya kita lihat yang tadi itu kalau misalnya memang mau ambil posisi long ya kira-kira yang lagi tren bagus itu apa. Nah, kita lihat dari sini koin-koinnya. Terus apa namanya? Setelah kita screening, kita bisa cek kira-kira yang ini bagus nggak ya, yang kira-kira ini kita bagus nggak, lebih dalam gitu. Karena saya sering dapat pertanyaan gitu ya, tahu dari mana koin yang memang lagi potensi banget gitu kan. Nah ya memang kita harus ada screenernya, kalau enggak gimana kita cek satu-satu gitu ya. Jadi bisa dilihat lah, misalnya link, oke, oh link ini masih bagus karena kita mau ambil posisi long, kita cek di TradingView. Nah ini link seperti apa ya? Apa mungkin udah naik gila-gilaan atau nah ini masih trennya naik tapi ada resisten. Nah ini kan kembali saya kembalikan kepada teman-teman posisinya seperti apa. Oh mungkin kalau mau ngelong ambil di support di sini. Kalau dia pun koreksi lagi gitu misalnya. Nah, mungkin itu cukup membantu ya. Semoga dan stay safe di market tetapnya. Jadi kalau nggak harus trading nggak usah trading gitu, kita lihat besok. Saya masih optimis jujur aja kalau untuk besok ya sebenarnya karena ya tadi 40K itu cukup kuat dan kita bisa melihat apakah memang market open minggu depan itu meridoi istilahnya gitu ya. Karena kalau misalnya enggak, ya itu kita langsung kelihatan kok 40K itu langsung jebol, ya itu berarti kita lebih ke arah bearish. Jadi Senin lebih menarik besok. Walaupun saya lebih condong ke positif sebenarnya. Karena kita sudah sangat dekat dengan support, gitu aja. Tapi ya itu juga jadi riskan. Tapi intinya untuk hari ini itu lebih ke arah netral ke bearish ya. Jadi perkiraan akan seperti ini. Walaupun naik dulu, tapi ya turun lagi. Turun mungkin agak turun begini. Lebih rendah daripada posisi sekarang gitu ya, karena udah naik berapa ini. Oke, semoga membantu. Dan tentu kalau misalnya teman-teman suka dengan video saya ini, bisa like dan subscribe ya, serta komen juga. Mungkin ada pembahasan-pembahasan tertentu yang ingin dibahas dan juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat. Oke, terima kasih.